Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih? Mudah-mudahan baik ya. Aku juga alhamdulillah dalam keadaan baik nih. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, teman-teman lagi sibuk apa nih? Semoga selalu diberi kelancaran ya sama Allah. Apapun yang teman-teman kerjakan, semoga berkah, semoga barokah. Amin ya. Nah, tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Maksudnya aku bilang kayak gini bukan bermaksud untuk menggurui, apalagi sok menasehati, bukan seperti itu. Aku jadi buat ini tuh kayak semacam reminder buat diri aku sendiri, ya supaya aku nggak kebablasan, atau misalkan aku punya pengingat lah. Aku malu kalau misalkan melakukan suatu hal yang pernah aku sendiri larang, gitu ya maksudnya. Aku kan tadi nanya kabar ya, kabarnya teman-teman sekarang gimana? Pasti teman-teman jawabnya kalau yang lagi sehat alhamdulillah, kalau yang lagi sakit jawab lagi sakit. Itu pasti teman-teman lihat dari kesehatan jasmaninya. Gimana dengan kesehatan rohani? Teman-teman fisiknya lagi sehat, gimana dengan psikisnya? Apa sehat juga? Apa sih kesehatan fisik dan kesehatan psikis itu? Kesehatan fisik ya. Kesehatan fisik itu ya sebagaimana teman-teman tahu, kesehatan jasmani yang kelihatan dari luar, yang teman-teman rasain. Kalau misalkan kesehatan psikis itu kayak gimana? Itu adalah bisa dibilang kesehatan psikologis. Psikologis teman-teman kayak gimana? Teman-teman apakah sedang merasa sehat fisik tapi psikisnya? Apakah psikisnya juga sehat? Atau jangan-jangan teman-teman ngerasain sesuatu yang teman-teman gak tahu itu sebenarnya kesehatan psikis teman-teman terganggu tapi teman-teman gak tahu. Bisa aja kan? Apalagi di usia-usia sekarang nih, teman-teman yang berusia antara 20-30 tahunan rata-rata itu akan merasakan yang namanya quarter life crisis. Apa sih itu? Quarter life crisis itu adalah perasaan atau fase di mana teman-teman ngerasa bahwa teman-teman gak punya tujuan hidup. Maksudnya gini loh, teman-teman ngerasa gak sih di antara umur 20-30 tahunan teman-teman ngerasa kayak gini, ini fungsinya gue hidup apa sih? Gue ini kedepannya mau gimana? Yang kayak gitu teman-teman, apakah teman-teman juga ngerasain? Soalnya perasaan ini tuh ya, fase ini ya kebanyakan dirasakan oleh orang-orang yang berusia antara 20-30 tahun. Jadi lumrah gitu, emang banyak yang merasakan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak gitu, teman-teman jangan ngerasa sendiri, karena bukan cuma teman-teman aja yang kayak gitu. Itu emang banyak yang kayak gitu juga. Pemicunya juga macam-macam, kayak yang banyaknya tekanan hidup yang dihadapi, baik dari diri sendiri ataupun dari orang-orang lain, misalkan orang tua, lingkungan, keluarga, seperti itu sangat berpengaruh sama psikologi atau sama psikis kita. Jadi kalau teman-teman ngerasa tertekan, itu misalkan teman-teman dituntut oleh keluarga harus begini, lalu teman-teman ngerasa ragu sama kemampuan diri sendiri, itu bisa disebut juga quarter life crisis ya teman-teman. Lalu menurut agama gimana sih? Apakah dijelaskan dalam agama tentang quarter life crisis ini? Apakah dalam Islam dijelaskan bagaimana cara menghadapi quarter life crisis ini yang kalau dibiarkan berdampaknya gak baik? Ya bayangin aja teman-teman ngerasa kalau teman-teman
nggak ada gunanya hidup di dunia, teman-teman ngerasa nggak ada pegangan, teman-teman ngerasa bahwa kedepannya ini harus gimana. Kan kalau misalkan dibiarin nih, dampaknya fatal juga ya buat kelangsungan hidup teman-teman sendiri. Makanya apakah di Islam diatur ataukah di Islam dijelaskan gimana cara menghadapinya, gimana cara mengantisipasinya? Nah, jawabannya adalah iya. Di Al-Quran kita diajarin buat bagaimana caranya menghadapi yang namanya quarter life crisis. Al-Quran itu kitab suci yang paling komprehensif, teman-teman. Di dalamnya tuh banyak aturan-aturan sama petunjuk tentang segala aspek kehidupan manusia. Nah, sebagai seorang muslim, kita tentunya harus dong menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Lalu gimana sih solusi yang Al-Quran kasih atau cara kita menghadapi quarter life crisis menurut Al-Quran itu? Nah, yang pertama nih adalah optimis. Teman-teman tahu kan bahwa quarter life crisis itu terjadi karena fase peralihan antara masa remaja menuju dewasa. Nah kan, dalam fase itu kita harus banget untuk terbiasa optimis. Karena apa? Karena dengan optimis kita jadi ngerasa kalau misalkan apa yang kita usahakan akan berdampak baik buat diri kita. Kita akan yakin bahwa diri kita mampu, kita akan yakin bahwa masa depan kita yang tentukan. Itu jadi akan menjadikan motivasi juga buat kita kan. Jadi intinya yang pertama optimis aja dulu. Kita tanamkan sifat optimis dari awal. Optimis bahwa kita bisa, optimis bahwa Allah akan bantu kita. Lalu setelah itu apa? Yang pertama optimis, Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu optimis. Nah yang kedua apa? Tentu saja doa. Yang kedua itu doa pastinya ya. Kita biasa lihat teman-teman kita udah mencapai suatu tujuan. Ada yang udah menikah, udah wisuda, udah sukses, udah berada di puncak hidupnya mereka, tapi kita masih gini-gini aja. Setelah kita optimis, kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan lancar, mudah-mudahan apa yang kita inginkan segera terwujud. Jadi pokoknya satu optimis, dua doa, itu aja dulu. Lalu selanjutnya, jangan bandingin hidup kita sama hidup orang lain. Susah emang. Dari awal kita sering banget kan bandingin hidup kita sama hidup orang. Enak banget ya jadi dia. Ini ada, ini gampang, ini mudah. Sedangkan aku kok gini-gini aja. Ya pasti ada yang kayak gitu ya. Tapi itu malah bikin kita makin susah gak sih? Bayangin aja kita udah mendapatkan suatu pencapaian. Anggap aja kita udah berada di titik 1. Lalu kita lihat teman kita, dia udah ada di titik 2 nih. Kita mikir juga kayak gini, enak banget ya dia udah ada di titik 2, udah gampang, udah enak. Dia maju ke titik 2 tuh gampang banget ya, gak kayak aku. Sedangkan aku baru di titik 1 aja susah banget. Gitu kan kita sering. Ya misalnya aku sendiri ya sering kayak gitu. Sebenarnya itu tuh salah satu faktor yang bikin kita quarter life crisis. Beneran deh. Kalau kita coba buat gak membandingkan hidup kita sama hidup orang lain, kita bersyukur aja dengan apa adanya hidup kita yang kayak gini kita syukuri, insya Allah sih kita hanya akan lihat bahwa Allah tuh memberikan rezeki yang cukup buat kita. Kita akan merasa Allah itu sayang banget sama kita karena ngasih kita ini, karena ngasih kita itu. Coba kalau misalkan kita lihatnya ke atas terus,
kita pasti kesannya kayak yang Allah tuh kok nggak adil ya, ngasih saya segini tapi ngasih ke mereka segitu. Itu ya. Jadi ya kuncinya jangan bandingin aja hidup kita sama hidup orang lain, karena emang sampai kapanpun nggak akan selesai-selesai. Yang selanjutnya nih, berikhtiar. Berikhtiar itu action ya maksudnya teman-teman. Ikhtiar emang penting banget. Emang awalnya apa-apa tuh dari ikhtiar kan. Ikhtiar itu berusaha, action kan, melakukan sesuatu. Kalau misalkan kita udah bertawakal, udah bersabar, udah berdoa tapi nggak ada ikhtiar, ya kita mau dapat rezeki dari mana? Kita mau dapatkan apa yang kita mau dari mana? Pokoknya ikhtiar itu yang akan mengantarkan kita sama apa yang kita inginkan, yang akan mengantarkan kita ke tujuan itu. Karena itu seperti yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yaitu maksudnya, kalau misalkan kita ingin sesuatu tapi kita nggak melakukan apa-apa, ya udah nol besar, nggak akan ada hasil. Nah kayak gitu. Lalu yang terakhir ada sabar dan tawakal. Kita udah berusaha nih, kita udah optimis, udah berdoa, udah berikhtiar, udah nggak lagi membandingin hidup kita sama orang lain. Sisanya tinggal kita serahkan sama Allah. Allah yang akan nentuin semuanya. Selain itu kita juga harus yakin Allah tuh bakal ngasih kita yang terbaik. Allah akan mewujudkan apa yang kita mau. Kalau misalkan Allah nggak mewujudkan, mungkin itu bukan yang terbaik untuk kita. Percaya aja sama kata-kata itu. Terus untuk akhir kata, aku punya semacam quotes ya, dari seseorang nih, yang kurang lebih bunyinya kayak gini. Bintang akan kelihatan paling terang ketika dia berada di posisi paling gelap. Mungkin sama juga ya kayak manusia. Ia akan kelihatan paling terang, ia akan kelihatan paling bercahaya ketika ia berada di titik tergelap dalam hidupnya. Jadi kalau misalkan Allah ngasih ujian, percaya aja kamu gak sendiri. You are not alone. Ada Allah di sana. Allah selalu bareng kamu, selalu bareng kita semua. Seperti kata aku di awal tadi, aku benar-benar gak bermaksud menggurui. Ini cuma semacam reminder buat diri aku sendiri. Terima kasih ya udah dengerin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil dari kata-kata aku tadi. Mudah-mudahan ada mungkin setitik, 2 titik yang bisa diambil. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.